Artemisia of Caria atau juga dikenal sebagai Artemisia I adalah seorang ratu dari wilayah Caria di daerah Anatolia yang sekarang termasuk ke dalam wilayah negara Turki. Dia terkenal karena ia berperan besar di dalam pertempuran Laut Salamis yang berlangsung pada tahun 480 sebelum Masehi, di mana dia bertempur dengan sangat berani, tidak seperti wanita pada umumnya. Dan dia termasuk seorang komandan yang dibanggakan oleh Xerxes. Saat itu wilayah Caria adalah daerah yang termasuk sebagai koloni dari Persia. Maka dari itu, Artemisia ikut andil dalam invasi Persia ke Yunani. Kisah dari Artemisia ini telah ditulis oleh sejarawan Yunani bernama Herodotus, yang juga seorang warga Caria, dan ia sudah lahir di daerah itu selama pemerintahan Artemisia. Naskah kisah Artemisia tersebut ditulis pada pertengahan tahun 450-an sebelum Masehi. Artemisia digambarkan sebagai seorang wanita pemberani dan cerdas yang merupakan aset berharga Xerxes dalam ekspedisinya untuk menaklukkan Yunani. Dan berikut ini adalah kisah riwayat hidup Artemisia I selengkapnya. Kemungkinan besar Artemisia lahir sekitar tahun 520 sebelum Masehi di Halikarnassus. Halikarnassus adalah ibu kota dari satrapi Caria, yakni daerah bawahan dari Kekaisaran Persia Achaemenia sejak masa pemerintahan Kaisar Kores Agung. Nama Artemisia diambil dari nama Dewi Yunani, Artemis, yaitu dewi yang memimpin alam liar dan merupakan dewi pelindung bagi para pemburu. Artemisia adalah bagian dari dinasti Ligdamit yang menjadi penguasa di Halikarnassus. Ia adalah putri dari Ligadimis dan istrinya, seorang wanita dari Pulau Kreta, Yunani. Artemisia mewarisi tahta Halikarnassus dari suaminya saat Xerxes I berkuasa. Wilayah kerajaannya mencakup kota Halikarnassus dan pulau-pulau terdekat, seperti Pulau Kos, Kalimnos, dan Nisiros. Ia memiliki setidaknya satu putra bernama Pisindelis yang akan memerintah Halikarnassus pada sekitar tahun 460 dan 450 sebelum Masehi. Ekspedisi Persia ke Yunani adalah bentuk pembalasan Xerxes kepada orang-orang Yunani atas kekalahan Persia pada pertempuran Marathon yang terjadi pada tahun 490 sebelum Masehi. Pada invasi ini dikatakan kalau pasukan Persia saat itu adalah pasukan terbesar yang pernah dibentuk di dunia kuno. Untuk membentuk pasukan sebesar itu, daerah bawahan Persia diwajibkan untuk mengirim pasukan mereka, seperti daerah Caria yang diwajibkan untuk memasuk pasukan dan kapal. Dan atas keinginannya sendiri, Artemisia juga ikut serta dalam kampanye militer tersebut. Dalam invasi itu, dia ikut andil dalam pertempuran laut Artemisium yang terjadi bersamaan dengan pertempuran darat Thermopylae saat Leonidas memimpin pasukan Spartanya pada akhir tahun 480 sebelum Masehi. Pada pertempuran Artemisium yang berlangsung selama 3 hari, terbukti kalau Artemisia adalah seorang komandan yang cakap dan ahli dalam strategi. Salah satu strateginya adalah dia mengibarkan bendera Yunani atau Persia di kapalnya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu dilakukan untuk menghindari pertarungan sampai dia mendapat momen yang tepat untuk menyerang atau mundur. Walaupun pertempuran Artemisium berakhir seimbang, tetapi armada Persia menang dalam hal taktis. Karena seusai perang, armada Yunani telah meninggalkan lokasi. Hal ini menjadi kesempatan bagi armada Persia untuk menghimpun kekuatan dan menyusun strategi. Di sisi lain, setelah kekalahan pasukan Spartan di Thermopylae, pasukan Persia berjalan dari pangkalan mereka di Hellespont menuju ke kota Athena. Saat sudah sampai, mereka menghancurkan kota tersebut. Tapi sebelum pasukan Persia menyerang, para penduduk telah meninggalkan kota itu. Kemudian di bawah kepemimpinan Themistokles, pasukan Yunani mengerahkan angkatan lautnya di lepas pantai dekat Selat Salamis. Sebagian daratan Yunani telah dikuasai, Athena juga telah dihancurkan. Kemudian Xerxes membentuk sebuah dewan perang untuk menentukan langkah selanjutnya. Dewan tersebut membahas tentang apakah Persia akan melayani pasukan Yunani dalam pertempuran laut atau mempertimbangkan pilihan lain, seperti memotong jalur suplai mereka dan mengganggu komunitas mereka sampai mereka meminta untuk berdamai.
Herodotus pun menjelaskan tentang rapat ini. Ketika para jenderal sudah duduk di tempat masing-masing, Xerxes mengutus panglima perangnya, Mardonius, untuk menguji para jenderalnya dengan menanyakan apakah Persia harus bertempur di laut atau tidak. Lalu Mardonius pun bertanya kepada para jenderal dan mereka memberikan jawaban yang sama, yaitu memilih bertempur di laut. Tapi hanya satu orang saja yang memberikan pendapat yang berbeda. Ia adalah Artemisia. Menurut Artemisia, armada Persia akan kalah jika bertempur di laut dengan armada Yunani. Dan untuk apa mengambil resiko dari pertempuran laut jika inti dari kampanye ini adalah untuk merebut Athena? Lebih baik mempertahankan armada di dekat pantai atau maju ke kota Peloponnes, karena pasukan Yunani tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menahan gempuran pasukan Persia dalam waktu yang lama. Dan menurutnya, jika pasukan diarahkan ke Peloponnes, maka kecil kemungkinan armada Yunani yang ada di dekat Selat Salamis masih berniat untuk melakukan pertempuran laut, karena mereka juga tidak punya perbekalan yang cukup. Dan jika armada Persia tetap melakukan pertempuran laut, Artemisia khawatir kalau kekalahan di laut akan berdampak juga pada pasukan yang ada di daratan. Pendapat Artemisia kepada Mardonius tersebut membuat marah teman-temannya. Mereka mengira kalau ia akan dihukum karena telah mencegah pertempuran tersebut. Sementara para jenderal yang iri dan membencinya senang dengan pendapat Artemisia itu, karena mereka mengira kalau ia akan dihukum mati. Namun ketika pendapat semua orang dilaporkan ke Xerxes, dugaan semua orang salah, karena Xerxes malah senang dan kagum dengan sudut pandang Artemisia. Tapi walaupun begitu, Xerxes memberi perintah kalau pendapat terbanyaklah yang harus dijalankan. Xerxes beranggapan kalau prajuritnya tidak berjuang sekuat tenaga di pertempuran Artemisium karena dia sendiri tidak ada di sana. Dan untuk pertempuran kali ini, Xerxes sendiri akan mengawasi pertempuran tersebut. Setelah pertempuran Artemisium, orang-orang Yunani mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa yang berhasil menangkap atau membunuh Artemisia, maka ia akan mendapatkan imbalan sebesar 10.000 drakma. Walaupun Artemisia tahu kalau kepalanya sudah dijadikan incaran, tapi ia tetap tidak gentar untuk maju ke medan pertempuran. Pada suatu momen, armada Yunani berhasil menjebak armada Persia di perairan sempit di daerah Pulau Salamis. Awalnya armada Yunani berpura-pura mundur, lalu armada Persia otomatis mengejar mereka. Lalu pada suatu momen, pasukan Yunani kemudian mengejutkan mereka dengan serangan mendadak. Kapal-kapal Yunani yang lebih kecil dan lebih gesit mampu menimbulkan kerusakan besar pada kapal-kapal Persia yang lebih besar. Dan karena ukurannya itu, kapal-kapal Persia tidak dapat bergerak secara efektif dalam perairan tersebut. Pertempuran Salamis merupakan kemenangan besar bagi Yunani dan kekalahan telak bagi pasukan Persia. Karena kekalahan itu, Xerxes heran apa yang salah dengan pasukannya, dan ia juga khawatir kalau armada Yunani akan berani menyerang markas mereka di Hellespont dan menahan mereka di Yunani. Kemudian Mardonius mengusulkan sebuah rencana, di mana dia akan tetap di Yunani dengan 300.000 pasukan dan melanjutkan penaklukan Yunani. Sementara itu, Xerxes akan kembali ke Persia. Xerxes pun senang dengan rencana ini, tetapi ia juga menyadari kalau Mardonius juga termasuk orang kepercayaannya. Jadi Xerxes mengadakan rapat untuk menentukan tindakan yang tepat untuk masalah ini. Dalam rapat tersebut, Artemisia menyarankan agar Xerxes mengikuti rencana Mardonius. Kali ini Xerxes menerima saran dari Artemisia dan ia pun mundur dari Yunani, meninggalkan Mardonius untuk melanjutkan kampanye untuknya. Sementara itu, Artemisia diberi tanggung jawab untuk mengawal anak-anak Xerxes ke tempat yang aman di Efesos. Setelah itu, kelanjutan kisah hidup Artemisia pun tidak diketahui. Di sisi lain, Mardonius terbunuh dalam pertempuran Plataea pada tahun 479 sebelum Masehi. Pertempuran ini merupakan kemenangan yang menentukan bagi orang Yunani dan mengakhiri invasi Persia ke Eropa.